Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Khalil Studio dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisi-kisi soal sumatif tengah semester 1 Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Mapel PAI untuk kelas 9, yang bentuk soalnya nanti pilihan ganda dan uraian, 20 untuk pilihan ganda dan 10 uraian ya. Namun sebelum video penjelasan kisi-kisi ini saya lanjutkan, mohon bagi seluruh siswa yang merasa video ini nanti bermanfaat dalam kalian belajar, memudahkan dalam kalian mencari materi di buku paket, memahami soal-soalnya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment video ini ya, agar channel ini terus berkembang. Sahabat Khalil Studio yang dirahmati Allah ya, kita masuk ke kisi-kisi, pembahasan kisi-kisi soal sumatif tengah semester ini. Untuk soal nomor 1 ya, untuk soal nomor 1 bisa kalian simak dan kalian persiapkan buku paket kalian maupun catatan kalian. Untuk nomor 1 ini materi yang akan ditampilkan dalam soal nanti adalah materi tentang semangat mencari ilmu ya. Ini terdapat di bab 1 di buku paket kalian, bisa kalian cermati. Indikator soalnya, peserta didik mampu memahami tujuan dari menuntut ilmu ya. Kalian bisa cari tujuan menuntut ilmu, kata kuncinya ya. Cari di buku paket, dipahami, kemudian diingat-ingat. Kemudian yang kedua, bab materinya masih sama, semangat mencari ilmu. Indikator soalnya, peserta didik mampu memahami contoh perilaku menuntut ilmu. Yang perlu digarisbawahi adalah contoh perilaku dari menuntut ilmu ya. Nanti di soal pilihan ganda nomor 2 ini adik-adik bisa mencermati pilihannya ya, mana dari pilihan tersebut A, B, C, D itu yang mencerminkan contoh perilaku dari menuntut ilmu. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 ini materinya masih sama, semangat mencari ilmu. Kemudian indikator soalnya, peserta didik mampu memahami apa manfaat dari menuntut ilmu ya. Adik bisa cari di buku paket maupun di catatan, apa sih manfaat dari menuntut ilmu itu yang dapat kita peroleh. Kita masuk di soal nomor 4, masih sama materinya di bab 1. Indikator soalnya, peserta didik mampu memahami cara mengamalkan ilmu ya. Cara mengamalkan ilmu. Nah, itu kata kuncinya. Kita masuk ke soal nomor 5. Nah, ini materinya beriman kepada hari akhir. Kalau di buku paket kalian bisa cari di bab 2 ya. Siapkan buku paket kalian, catatan kalian. Indikator soalnya, peserta didik mampu memahami pengertian iman kepada hari akhir. Apa sih arti maksud dari beriman kepada hari akhir ya? Bisa kalian buka di buku catatan maupun buku paket. Nanti soal ini akan muncul di nomor 5. Kemudian nomor 6, materinya masih sama, beriman kepada hari akhir. Kemudian indikator soalnya ya, ada di bisa amati, peserta didik mampu menunjukkan tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Nanti di pilihan jawaban adik tunjukkan mana dari pilihan jawaban tersebut yang menunjukkan tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian kita masuk ke kisi nomor 7.
Kisi-kisi nomor 7 ini materinya materi bab 1 semangat mencari ilmu. Indikator soalnya, peserta didik mampu memahami perilaku-perilaku yang menunjukkan cinta pada ilmu pengetahuan. Dalam soal ini nanti lebih spesifiknya tentang Al-Quran ya. Mana perilaku yang menunjukkan seseorang mencintai Al-Quran. Nanti di pilihan gandanya bisa kalian cermati dan kalian pilih ya jawaban yang paling benar. Kita masuk ke soal nomor 8 ya. Materi yang akan ditampilkan yaitu materi beriman kepada hari akhir. Indikator soalnya, peserta didik mampu memahami manfaat beriman kepada hari kiamat ya. Kata kuncinya manfaat beriman kepada hari kiamat ya. Adik cari di buku paket apa sih manfaatnya, hikmahnya beriman kepada hari kiamat. Kita masuk ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini materi masih sama. Indikator soalnya, peserta didik mampu memahami. Apa yang dipahami? Tanda-tanda dari kiamat kubro, kiamat besar. Ada dicari tanda-tanda yang terjadi saat kiamat kubro itu seperti apa saja. Di buku paket ada, di catatan ada ya. Kemudian soal nomor 10 ya. Bab masih sama. Indikator soalnya, peserta didik mampu memahami peristiwa-peristiwa pada hari kiamat ya. Rangkaian peristiwa-peristiwa pada hari kiamat itu ya kalian pahami, ada yaumul barzah, yaumul masyar, yaumul mizan, yaumul hisab. Lah nanti tergantung soalnya apa yang disuruh untuk dipahami ya. Ya kita masuk beranjak ke soal nomor 11 ya. Materi masih sama, iman kepada hari akhir. Indikator soalnya ya ini yang perlu kalian cermati. Peserta didik siswa mampu memahami peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Sama ya, nanti kalian cakupannya entah itu yaumul barzah, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul ba'as. Kalian pahami soalnya, kemudian kalian tunjukkan mana peristiwa-peristiwa itu, pengertiannya ya. Kita beranjak ke soal nomor 12. Materi masih sama. Indikator soalnya nomor 12 ini peserta didik mampu memahami peristiwa-peristiwa pada hari sama. Antara nomor 11, nomor 12 ini indikatornya sama, hanya saja nanti mungkin yaumul ba'as di nomor 11, yaumul mizan di nomor 12 atau sebaliknya ya. Maka dari itu kata kuncinya adik-adik harus hafal apa sih peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, fase-fase setelah kiamat ya. Kita beranjak ke nomor 13. Materi masih sama. Indikator soalnya, peserta didik mampu memahami ya tanda-tanda terjadinya hari kiamat kubro. Kata kuncinya tanda-tanda terjadinya hari kiamat kubro ya. Ada dicari di buku paket. Apa sih tanda-tanda dari kiamat kubro ya. Kita masuk ke soal nomor 14. Materi masih sama. Indikator soalnya, peserta didik mampu memahami fungsi dari beriman kepada hari kiamat. Apa sih manfaat, fungsi, hikmah kita beriman kepada hari kiamat? Ada ditunjukkan di pilihan jawaban pilihan gandanya. Kemudian soal nomor 15. Nah, di soal nomor 15 ini adik-adik bisa buka buku paket bab 3 tentang materi etika pergaulan dan komunikasi Islami. Nah, materi ini ada di bab 3. Kalau di buku paket bisa adik-adik sambil mencermati video ini, adik-adik bisa sambil buka buku paketnya. Indikator soal nomor 15. Peserta didik mampu memahami adab
etika bergaul dengan lawan jenis. Ya, di buku paket ada etika-etika seperti apa yang harus kita tunjukkan sebagai muslim ketika bergaul dengan lawan jenis. Kemudian soal nomor 16, materi masih sama, etika pergaulan dan komunikasi Islam. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku berbuat baik kepada orang tua, ya. Kata kuncinya perilaku berbuat baik kepada orang tua. Nah, di pilihan jawaban nanti A, B, C, entah D, adik-adik tunjukkan mana perilaku yang menunjukkan perilaku berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita masuk ke soal nomor 17. Di soal nomor 17 ini bisa adik-adik cermati, materinya masih sama, bab 3. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku berbuat baik kepada guru, ya, kepada guru. Perilaku berbuat baik kepada guru, ya. Bisa kalian nanti cermati jawaban-jawaban pada pilihan gandanya di soal nomor 17 ini mana yang menunjukkan perilaku berbuat baik kepada guru. Untuk soal nomor 18, ya, masih pilihan ganda, materi masih sama, bab 3. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku berbuat baik kepada guru. Sama ini ya, 17, 18 ini sama soalnya. Adik-adik bisa cermati di pilihan gandanya. Kemudian soal nomor 19, materi masih sama, etika pergaulan dan komunikasi Islam. Indikator soalnya peserta didik mampu memahami adab atau etika bergaul dengan teman sebaya, ya. Etika, perilaku, adab kita, cara kita bergaul dengan teman sebaya itu seperti apa. Kita beranjak ke soal nomor 20. Di soal nomor 20 ini masih sama, materi bab 3. Indikator soalnya peserta didik mampu memahami adab etika bergaul di media sosial. Nah, ini kata kuncinya ada bergaul di media sosial. Adik-adik cari di buku paket, cari di catatan. Itu tadi soal-soal yang ada di pilihan ganda nomor 1 sampai soal nomor 20. Kemudian kita beranjak ke soal uraian. Di soal uraian ini bisa adik-adik pahami juga, poin yang terdapat di soal uraian ini adalah setiap nomor nanti poin maksimalnya adalah 3, ya. Ada 10 soal, jika ada maksimal semua dari nomor 21 sampai 30 nanti nilai maksimalnya menjadi 30, ya. Mari kita bahas satu persatu. Nomor 21 soal uraian. Materi yang akan tampil di nomor 21 ini yaitu materi tentang semangat mencari ilmu, ya, bab 1. Indikator soalnya adik-adik cermati, peserta didik mampu menyebutkan. Kalau ada soal disuruh menyebutkan seperti ini, berarti jawabannya adalah lebih dari 1. Menyebutkan keutamaan ilmu. Adik-adik nanti bisa tulis di uraian kalian, sebutkan keutamaan ilmu, ya. Apa sih manfaat ilmu, hikmah ilmu untuk manusia, seperti apa, kalian tuliskan di jawaban kalian. Kita beranjak ke soal nomor 22. Di soal nomor 22 ini materi masih sama, semangat mencari ilmu bab 1. Indikator soalnya peserta didik mampu menyebutkan, nah sama menyebutkan. Adik-adik tulis jawabannya lebih dari 1. Menyebutkan apa? Menyebutkan nama cendekiawan muslim dan bidang ilmunya, ya. Banyak itu di bab 1 itu, ya. Ada Ibnu Sina dan sebagainya. Adik-adik sebutkan namanya, tulis namanya, nama cendekiawannya, kemudian
bidangnya apa ya. Jangan hanya namanya tapi juga bidangnya juga. Kemudian soal nomor 23 bisa ada desimak. Bab masih sama, materi masih sama. Indikator soalnya peserta didik mampu menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan semangat mencari ilmu. Nah, kata kuncinya contoh perilaku yang mencerminkan semangat mencari ilmu. Banyak sekali ya contoh-contohnya. Adik-adik bisa sebutkan, bisa adik-adik logika juga. Kemudian tuliskan, jangan hanya satu jawaban tapi banyak ya, menyebutkan sesuai perintahnya di soal tersebut. Kita beranjak ke soal nomor 24 ya. Di sini materinya yaitu bab 2 meyakini dan beriman kepada hari akhir. Bisa adik-adik buka bab 2, yuk kita masuk ke indikatornya soal nomor 24. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari iman kepada hari akhir. Mungkin nanti soalnya yang akan menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Adik-adik jawab, adik-adik terangkan ya. Karena nanti poinnya 3 ya. Kita beranjak ke soal nomor 25 ya. Di soal nomor 25 ini materinya yaitu materi tentang meyakini beriman kepada hari akhir. Sama bab 2 ya, kalian buka indikator soalnya. Peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan nama lain dari hari akhir. Wah, nama lain dari hari akhir ada banyak sekali ya. Kalian tuliskan kemudian kalian artikan ya, nama lain itu artinya apa ya, seperti yaumul mizan artinya hari penimbangan amal dan sebagainya. Sebutkan berapa Pak? Tergantung perintah dalam soal. Kalau suruh menyebutkan 4 ya sebutkan 4 dan artinya. Kalau disuruh menyebutkan 5 ya sebutkan 5 agar nanti poin yang kalian dapatkan di soal tersebut maksimal. Kita beranjak ke soal nomor 26. Materi juga masih sama, bab 2 iman kepada hari akhir. Indikator soalnya peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan pembagian hari kiamat ya. Hari kiamat itu dibagi menjadi 2. Kalau adik-adik masih ingat, dibuka bukunya juga boleh. Hari kiamat dibagi menjadi 2. Sebutkan dan jelaskan. Beranjak nomor ke-27 ya. Materi yang akan tampil di soal nomor 27 sama ya. Materi beriman kepada hari akhir. Indikator soalnya peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda datangnya kiamat kubro. Ini kata kuncinya, tanda-tanda kiamat kubro ya. Sebutkan berapa Pak? Nanti bisa disesuaikan dengan perintah soalnya. Kalau disuruh menyebutkan 3 ya sebutkan 3. Kalau disuruh menyebutkan 4 juga 4 agar nilai poinnya maksimal ya. Kita beranjak ke soal nomor 28 ya. Materinya masih sama. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari rangkaian peristiwa setelah kiamat ya. Setelah kiamat itu peristiwanya ada berapa, kalian tulis. Kemudian artinya yaumul barzah artinya adalah apa, yaumul mizan itu apa, yaumul ba'as itu apa. Kalian cermati lagi, ingat-ingat lagi ya. Kemudian tulis di lembar jawab kalian. Kita masuk ke soal nomor 29 ya. Di soal nomor 29 ini materi yang akan tampil yaitu materi bab 3 etika pergaulan dan komunikasi Islam. Indikator soalnya adik-adik bisa cermati. Peserta didik mampu menyebutkan
contoh-contoh perilaku yang mencerminkan etika pergaulan terhadap orang yang lebih tua. Etika pergaulan terhadap orang yang lebih tua, dibuka buku paket bab 3 ya. Di situ ada contoh-contoh etikanya. Kemudian adik-adik ingat-ingat, cermati besok biar ketika soal adik-adik bisa mengerjakan. Kemudian nomor terakhir di soal uraian nomor 30, materinya bab 3 masih sama dengan yang nomor 29, etika pergaulan dan komunikasi Islam. Indikator soalnya, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan etika pergaulan terhadap orang yang lebih muda ya, lebih muda dari kita. Etikanya pergaulan seperti apa ya, bisa kalian cari di buku paket ada ya. Nah itu tadi rangkaian kisi-kisi soal sumatif tengah semester 1. Soal itu berjumlah 30, sekali lagi 20 pilihan ganda, 10 uraian ya. Dari video ini barangkali adik-adik mendapatkan manfaat, bisa belajar lebih mudah, lebih fokus apa yang nanti akan keluar di setiap nomornya. Dan jangan lupa, jika video ini dirasa dari kalian bermanfaat, memudahkan kalian dalam belajar, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.